Halo Libra, welcome back to my channel. Libra, semuanya apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia buat Libra semua. Kita reading lagi. Kali ini bertemakan karma. Wow. Kalau cerita karma jangan takut ya. Ya, itu memang resikonya kita. Apa yang kita perbuat itu yang harus kita terima. Nah, oke. Buat Libra, ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Libra, di sini energi banyak orang akan ketarik ya. Dan bisa saja energi itu berbolak-balik, bisa saja yang kebaca nantinya energi kamu di sini, dan bisa saja energi orang yang kamu fokuskan ya bisa berbolak-balik ya. Dan tidak semua juga dari Libra akan resonate nantinya. Ya, tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Buat Libra, kita shuffle dulu kartunya. Untuk pertama, kita akan ambil energi kamu dulu. Kita akan lihat energi kamu dulu saat ini ya. Setelah itu kita akan ambil energi dia, orang yang kamu fokuskan seperti apa. Dan setelah itu terakhir kita akan ambil karmanya dia. Kita akan buka kartu karmanya dia, kondisi dia saat ini setelah terpisah dari kamu. Oke? Libra, renungkan sejenak. Kita akan ambil 3 kartu energi kamu di sini ya. 3 kartu energi kamu akan kebaca ya di sini. Satu lagi. Oke. Pertama ada attachment ya. Kedua ada healer the aegis ya. Dan woman holding a coin. Oke. Nah, gambaran dari bottom of the deck di sini ada all tied up. Semua itu akan berkaitan ya. Semua itu akan terhubung, akan saling terkait ya satu sama lain. Antara kamu dengan dia ya, mungkin bisa saja antara hubungan kamu dengan seseorang, bisa saja ya. Bisa saja di sini ada seseorang juga yang akan datang kepada kamu, yang mungkin sudah lama melihat-lihat kamu, yang mungkin selama ini kamu ada hubungan dengan dia, mungkin ada pertemanan atau mungkin hubungan ya persahabatan, hubungan pekerjaan seperti itu. Yang intinya itu masih terkait, ada kaitannya dengan kamu, itu ya. Gambaran di sini energi kamu di mana bottom of the deck-nya ada seseorang nanti yang akan datang kepada kamu setelah kamu mungkin move on, setelah kamu mungkin healing gitu ya. Nah, itu akan ada suatu ya kebahagiaan nantinya. Kebahagiaan kamu dengan seseorang ya. Oke. Libra, kita akan lihat di sini kartu pertama kamu. Ada attachment. Ada sesuatu memang yang kamu rencanakan atau memang sudah kamu planningkan ke depannya seperti apa. Dan mungkin kamu juga ada suatu rasa terhadap seseorang, atau mungkin orang itu ya yang mempunyai rasa kepada kamu sehingga terciptalah suatu hubungan antara kamu dengan dia ya. Akhirnya ya ada suatu awal yang baru di sini. Ya, ada healer of the X, itu saling keterkaitan ya kartunya, dimana seseorang akan datang kepada kamu menginginkan suatu hubungan dan kamu mungkin juga merasakan itu, dan akhirnya awal yang baru itu tercipta. Suatu hubungan yang mungkin benar-benar selama ini sudah kamu inginkan gitu, sudah kamu bayangkan seperti itu. Itu gambaran di sini. Awal yang baru itu ya, semoga itu menjadi suatu awal yang baik ya buat kamu ke depannya untuk menjadi bahagia gitu. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kartu woman holding a coin. Kalau dari segi masalah finansial, kamu itu sudah sangat mapan sekali. Kamu itu sudah sangat kaya raya sekali. Mungkin dari segi pekerjaan, kamu akan berhasil. Dari bisnis kamu juga mungkin akan berhasil ya. Dan mungkin bisa saja apa yang menjadi impian kamu itu semua tercapai.
gambaran di sini bahwa kamu ya semuanya sudah ada sama kamu gitu ya. Jadi kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal tentang materi lagi. Karena di sini kamu sudah mempunyai semuanya. Itu gambaran dari kartu ini. Bahwa energi kamu saat ini ya kamu sudah mapan. Seperti itu. Kondisinya hidup kamu saat ini ya mungkin walaupun kamu saat ini belum mempunyai siapapun ya kamu akan bahagia di sini. Itu yang dirasakan oleh kamu saat ini ya. Nah mungkin kamu juga bahagia ya. Akhirnya semua impian kamu itu walaupun kamu terpisah dari dia, mungkin itu keinginan kamu. Kamu memang benar-benar ingin berpisah dari dia. Orang yang toksik, orang yang tidak ada tujuan hidupnya, orang yang bisa tidak bertanggung jawab gitu ya, orang yang hanya bermain-main seperti itu, dan mungkin orang yang player gitu ya. Nah banyak lagi di sini mungkin kamu terbebas dari orang seperti itu. Itu keinginan kamu, sehingga kamu mencoba untuk mendapatkan seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia nantinya ya. Mudah-mudahan itu tercapai. Oke. Kita akan lihat di sini energinya dia, orang yang terhubung sama kamu atau orang yang berdilin dengan kamu ya. Kita akan lihat siapa dia di sini. Libra. Kita ambil kartu kamu dulu ya. Jatuh kartunya. Ada 2 kartu. Nah, kita akan lihat di sini. Kartu pertama itu ada Ten of Pentacles. Di sini ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya. Nah ini menggambarkan kamu terkoneksi dengan orang yang sudah menikah gitu ya. Atau mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya ikatan dengan yang lain. Tetapi mungkin dia ya bisa saja terkoneksi dengan kamu, berdiri dengan kamu itu karena sesuatu hal, karena suatu pekerjaan, atau mungkin dia dari masa lalu kamu, atau mungkin ya bisa saja ada suatu pertemuan yang membuat kamu dengan dia itu ada rasa. Mungkin rasa ini melengkapi ya. Nah, tetapi itu tujuan hubungan itu tidak ada. Karena di sini dia punya ikatan dengan seseorang. Jadi ya hanya sekedar untuk pelampiasan dia, atau mungkin untuk senang-senang sesaat seperti itu ya. Jadi ya kamu bisa dikatakan ya terpaksa ya dengan dia, atau mungkin ada suatu ikatan kamu dengan dia, ikatan pekerjaan ya, atau mungkin ikatan sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu terlepas dari dia ya. Nah jadi mau tidak mau kamu terpaksa nih dengan dia, sementara dia sudah punya seseorang, atau mungkin kamunya di sini yang sudah punya ikatan dengan seseorang. Tetapi ikatan ini antara kamu dengan dia itu tidak bisa bersatu. Itu gambaran di sini. Semoga jika kamu mendapatkan case seperti ini, segeralah untuk menjauhi hal-hal seperti itu, agar tidak terjadi ya penderitaan kamu nanti akan semakin lama. Kamu akan merasakan sakitnya, gitu ya. Nah, di sini ada Four of Wands ya. Elemen api di sini Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dilindungi kamu. Di mana di sini ada ada suatu kebahagiaan memang. Kamu berdiri dengan orang yang membuat kamu bahagia, tetapi itu sesaat. Kebahagiaan itu hanya sementara. Sukanya hanya bersenang-senang. Saat kamu sedih mungkin dia tidak ada. Tapi kalau kamu membawa dia untuk kebahagiaan, misalnya baru bersenang-senang atau untuk ke pesta, nah itu cepat gitu loh. Jadi ya dia hanya maunya sama kamu itu untuk bahagianya aja. Saat kamu sedih, saat kamu butuh bantuan, dia tidak ada. Itu gambaran dia di sini ya.
Libra. Nah, jadi apapun itu, siapapun dia, jika hanya ingin bersenang-senang dengan kamu, tidak ada keinginan untuk berbagi suka duka dengan kamu, ya itu kamu harus pikirkan kembali. Karena di sini menggambarkan kamu seseorang yang sudah punya semuanya. Jadi takutnya dia hanya memanfaatkan kamu di sini. Memanfaatkan fasilitas yang ada sama kamu. Dia ingin bahagia aja nih. Dia tidak ingin sengsara di sini. Oke. Itu gambaran sebagian dari dia ya, Libra. Kita akan lihat kembali. Libra. Kita ambil 2 lagi kartu di sini. Dia orang yang kamu fokuskan. Orang yang berdiri dengan kamu. Oke. 1 sudah jatuh. Nah, ada 9 of Cups. Elemen air ya di sini. Nah, Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Itu yang berdiri dengan kamu ya, zodiaknya. Nah, di sini orangnya yang berdiri dengan kamu itu ya tidak banyak, suaranya tidak banyak ya gitu, maksudnya tidak, dia orangnya mungkin agak sedikit tertutup tadi ya, dia suka menyendiri, atau mungkin dia tidak terbuka dengan kamu gitu ya, tidak terbuka, mungkin masih ada yang dia rahasiakan terhadap kamu, atau mungkin diam-diam dia juga punya perasaan dengan yang lain seperti itu, karena dia di sini merasa ada sesuatu yang dia banggakan dari diri dia, atau mungkin dia ada sesuatu yang dia miliki sehingga dia mudah tertarik menarik orang lain gitu. Itu gambaran di sini ya. Oke. Nah, apalagi di sini yang bisa dibaca? Di sini seseorang itu mungkin lebih memfokuskan ke diri sendiri. Dia mungkin tidak banyak peduli dengan kamu, walaupun dia mencintai kamu, tetapi dia tidak bisa menggambarkan bahwa dia tuh punya perasaan yang banyak ke kamu gitu ya. Dia banyak diamnya di sini. Dia banyak menyendirinya. Dia lebih suka mungkin melakukan pekerjaan dia daripada dia mungkin bersama dengan kamu. Itu gambaran di sini. Ya. Walaupun mungkin kamu sama dia saling mencintai, walaupun perasaan itu semakin tumbuh antara kamu dengan dia, tetapi kalau dia tidak bisa dibawa kompromi, dibawa diskusi gitu ya, dibawa ya untuk bersama-sama kemana-mana, ya buat apa gitu. Dia suka menyendiri. Dia suka dengan kehidupan dia sendiri, dengan kepentingan dia sendiri di sini. Itu gambaran dia ya. Nah, jadi kamu juga harus pikirkan, apa ingin merubah dia, atau mungkin kamu bertahan dengan dia, atau kamu bisa berpisah dengan dia. Nah, kamu kalau seandainya tidak ada kejelasan atau mungkin tidak ada perubahan dari hubungan kamu seperti itu ya, sebaiknya kamu bisa memikirkan kembali seperti itu. Di sini ada Judgment ya. Seseorang yang selalu berubah-ubah. Mungkin ya berubah-ubah, bisa saja dia mempunyai 2 kepribadian gitu ya. Kadang baik, kadang tidak gitu ya. Kadang-kadang dia melihat kadang-kadang dia melihatkan rasa cintanya ke kamu. Kadang-kadang dia cuek gitu. Nah, ada 2 sisi yang dia miliki di sini. Ya, bisa saja dia sering on off hubungan itu. Dia sering datang, tiba-tiba dia sering pergi tanpa pesan dan berita gitu ya. Suka hati dia aja, karena dia mencari kesenangan dia sendiri. Seperti itu, Libra. Jadi apapun di sini, dia selalu mementingkan diri dia sendiri juga. Dan mungkin dia sering berpesta di sini, sering pergi bersama teman-teman, mungkin ya. Dia sering pergi merayakan pesta gitu. Atau mungkin dia sering melakukan perjalanan solo di sini. Sehingga ya itu yang ingin dia, perubahan yang dia inginkan gitu. Dia ingin selalu ada perubahan dalam hidup dia. Begitu juga mungkin dengan hubungan kamu dengan dia.
Dia tidak ingin, ya mungkin dia juga orangnya pembosan ya, bisa saja dikatakan seperti itu. Kadang-kala dia jenuh dengan kondisi dia itu aja, sehingga dia mau mencari perubahan-perubahan yang membuat dia bahagia, atau mungkin dia membuat dia merasa ya berbeda dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Atau dia mungkin hanya mencari kesenangan aja. Itu gambaran dari dia ya. Kita akan ambil 2 lagi kartu di sini. Dia yang terkoneksi dengan kamu ya. Oke. Sini ada ada Ace of Wands, ada Nine of Swords. Elemen api di sini ya. Elemen api Aries, Leo, Sagi yang terhubung dengan kamu saat ini Libra. Kita akan lihat dia seseorang yang punya harapan ingin kembali ke kamu. Dia punya harapan ingin semuanya membaik bersama kamu. Itu dia, ada Ace of Wands di sini ya. Bisa dikatakan dia sudah mencoba semuanya. Dia sudah mencoba ya, mencoba untuk masuk ke dunia ya orang-orang lain gitu ya. Karena mungkin dia juga pernah merasakan kejenuhan juga dalam hubungan kamu dengan dia, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia harus meninggalkan kamu gitu. Nah, mungkin itu ada ghosting-ghostingan dari orang, atau mungkin ada sesuatu mungkin yang membuat hubungan kamu dengan dia itu jadi salah paham, seperti itu ya. Nah, di sini itu gambaran dari dia. Oke. Jadi ya mungkin di sini dia penuh harap dengan kamu. Dia sangat mengharapkan kembali ke kamu. Dia mengharapkan segala yang pernah dirasakan ke kamu itu dia akan merasakan kembali, seperti itu. Itu gambaran dari dia di sini ya. Dan juga di sini ada Nine of Swords. Itu elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, di mana seseorang dia merasakan orang yang suka menyakiti kamu. Ini gambarannya. Dia ingin bebas, tapi kamu merasa dikekang oleh dia gitu ya. Atau mungkin dia suka menyakiti hati kamu tanpa dia sadari. Mungkin dia sering mengatakan hal-hal yang kasar terhadap kamu, seperti itu ya. Atau mungkin di sini ya dia sering menyakiti kamu intinya. Kamu sering memikirkan dia jadinya. Dia tidak pernah memikirkan kamu aja sering memikirkan dia. Ini gambaran dari dia ya. Energinya dia, dimana dia hanya memikirkan penderitaan dia sendiri. Dia tidak memikirkan ya keinginan kamu, kebutuhan kamu gitu ya, kesedihan kamu. Itu yang dirasakan. Dia sibuk dengan kesedihan dia sendiri. Mungkin dia punya masalah memang, tetapi dia tidak mau berbagi dengan kamu gitu. Seperti itu gambaran di sini ya. Itu dari energinya dia. Kamu terhubung dengan orang seperti itu. Atau mungkin di sini kamu dengan dia itu banyak perbedaan, sehingga dia mencoba berpikir ya hubungan ini seperti apa ya gitu. Dengan adanya perbedaan kamu dengan dia, mungkin kamu berjauhan, atau perbedaan keyakinan, perbedaan usia antara kamu dengan dia, sehingga dia merasa ya udahlah gitu, tidak bisa tidak bisa dipertahankan lagi hubungan ini, karena juga tidak ada solusinya. Perbedaan ini juga tidak bisa ada yang dikorbankan gitu ya, tidak ada salah satu yang mau berkorban mungkin ya, seperti itu. Jadi dia memilih untuk ya udah, saya kadang-kadang dia merenungi ya hubungan ini akan kemana jadinya kalau dilanjutkan juga ya seperti ini. Ya mungkin dianya tidak ada perjuangan ya, dia hanya diam, tidak mau mempertahankan, seperti itu ya. Jadi dia ini ya lebih ke pasrah dia itu, dia tidak berbuat apa-apa. Jadi ya mau tidak mau ya terima seperti ini gitu, walaupun kamu sama dia saling mencintai. Oke. Nah, kita di sini akan melihat karmanya atau kondisi dia saat ini.
setelah meninggalkan kamu. Oke Libra, kita akan lihat karma dan kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Kita akan ambil 2 kartu ya. Oke. Ada 2 kartu. Ada Ten of Pentacles and elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, dan juga Eight of Cup. Elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio di sini, dimana gambaran di sini bahwa karmanya dia, kondisi dia saat ini lagi memperjuangkan dari segi finansial. Mungkin dia saat ini lagi menghidupi keluarganya, mungkin saat ini keluarganya lagi susah dari segi materi, dari segi keuangan, mungkin saat ini dia lagi bermasalah. Jadi dia lebih sangat berusaha sekali untuk membantu keluarganya. Mungkin saat ini juga di dalam keluarganya itu ada yang sakit ya, jadi dia harus merawat, harus ya bisa dikatakan mungkin orang tuanya lagi sakit, mungkin ada keluarganya mungkin yang lagi terkena musibah. Jadi semua itu dia harus berjuang saat ini. Kondisinya mungkin sangat memprihatinkan saat ini. Oke. Dia yang harus menanggung semuanya. Itu ya. Ya mungkin di awal dia hanya memanfaatkan kamu seperti itu. Akhirnya dia di sini harus berjuang mati-matian demi keluarganya. Itu mungkin salah satu karma buat dia ya. Karena kondisinya di sini mungkin dia punya keluarga, punya orang tua, atau punya anak atau seperti apa ya, gitu. Nah, jadi dia di sini lebih mementingkan dulu kebutuhan keluarganya, mencari nafkah dia sendiri, banyak tanggungan dia di sini. Ya mungkin dia juga kehilangan pekerjaan sehingga dia harus berusaha mati-matian saat ini. Itu kondisi dia saat ini ya, yang sudah terpisah dari kamu. Di sini ada gambaran bahwa mungkin ada orang tua ya, mungkin dia merawat orang tua ini yang sedang sakit, seperti itu, bisa saja ya. Nah itu yang mungkin menjadi beban pikiran dia, beban dia yang sangat berat sekali yang dia tanggung. Jadi dia harus bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dia, orang tua dia, adik-adik dia mungkin, seperti itu ya. Nah ini gambaran dari dia, sebagian dari dia. Ada Eight of Cup di sini. Ada ya. Di sini orang ini sepertinya lagi ditinggali. Lagi ditinggalkan oleh seseorang ya. Mungkin dia beranggapan dia bisa akan kembali ke masa lalunya dia gitu ya. Bukan kamu ya. Mungkin dia meninggalkan kamu itu di masa lalunya dia. Seperti itu. Jadi ya di sini akhirnya masa lalunya itu tidak kembali, tidak datang. Jadi akhirnya dia kecewa. Ada suatu perasaan yang jatuh di sini. Ada cup yang jatuh. Ada satu yang berdiri. Mungkin kondisinya kamu di sini yang masih menunggu dia, masih baik sama dia gitu ya. Tetapi orang yang dia harapkan udah tidak ingin lagi bersama dia, atau mungkin lebih meninggalkan dia. Yang mungkin di awalnya dia punya janji ya, ingin bersatu kembali, ingin ketemu kembali, tapi ternyata tidak ada. Itu cuma mimpi di siang bolong gitu, hayalan dia. Jadi mungkin dia yang terobsesi di sini atau seperti apa? Ya mungkin di awal ya bisa saja dia saling berhubungan gitu ya, tetapi ya lama-lama ya akhirnya juga tidak ada kecocokan mungkin yang dirasakan. Karena di sini mungkin dia seseorang yang masih misterius, tidak terbuka sama pasangannya. Jadi lebih memilih ya orang itu meninggalkan dia, masa lalunya dia. Akhirnya dia melihat lagi ke kamu seperti itu. Melihat kamu ya, berharap kamu akan bisa menerima dia, berharap kamu akan memaafkan dia. Ya mungkin selama ini dia sering bohongi kamu, sering tidak berkata yang tidak ke kamu, tidak jujur sama kamu gitu ya. Akhirnya dia menyadari orang yang datang ke dia juga mungkin tidak jujur seperti itu. Akhirnya dia juga dikhianati.
Oke, itu gambaran dari sebagian dari karma dia atau kondisi dia saat ini ya. Kita akan lihat kembali 2 kartu buat kamu ya. Karma dan kondisi dia saat ini. Oke, satu lagi. Oke, udah 2 yang keluar. Judgment, kartu yang sama. Di sini ada Six of Wands ya. Elemen api Aries, Leo, Sagi di sini itu menggambarkan di mana saat ini dia banyak terdapat masalah. Masalah yang dihadapi itu bertubi-tubi yang datang ke dia, sehingga dia berusaha untuk menyelesaikan semuanya. Saat ini memang dia lagi butuh bantuan seseorang yang bisa menyelesaikan masalahnya dia. Entah itu apa, entah itu dia ditipu orang, entah itu dia di ghosting orang ya, atau mungkin dia dibenci orang di sini. Banyak orang mungkin yang tidak menyukai dia, ingin menuding dia. Entah apa karena salah dia ya saat ini, sehingga orang banyak tidak menyukai dia. Saat ini dia masih bertahan. Dia mencoba untuk bertahan dengan kondisi dia saat ini. Dia mencoba memperjuangkan mungkin ya harga dirinya dia, atau mungkin egonya dia di sini. Dia merasa hebat di sini. Tetapi itu sebenarnya ya hidupnya sulit di sini. Tidak bisa berbuat apa-apa juga, tidak bisa bergerak kemana-kemana. Dia hanya bisa berdiri, berjuang, meminta bantuan seperti itu. Jadi kondisinya dia di sini ya sangat memprihatinkan juga, di mana ya dia mendapatkan suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan diri sendiri, gitu. Sulit dia untuk melangkah saat ini. Entah itu orang tidak mempercaya dia lagi, mungkin dia ingin cari pekerjaan ya. Seseorang mungkin orang itu tidak mempercaya dia, atau mungkin dia tidak bisa diterima, entah alasan kenapa seperti itu. Oke. Libra, dan di sini ada Judgment. Dia ingin ada perubahan. Saat ini dia menderita. Saat ini dia tidak ada kenyamanan. Saat ini yang ada cuman perasaan yang sangat tersakiti ya. Entah itu karena terpisah dari kamu, entah itu ya apa ya. Dia ingin ada perubahan di sini. Perubahan untuk hidupnya dia. Bisa saja dia ingin ada perubahan untuk kembali ke kamu seperti itu. Karena dia merasakan saat ditinggal kamu itu ya, atau saat dia meninggalkan kamu, dia merasakan ada suatu tidak nyaman dalam hidupnya, tidak ada ketenangan seperti itu ya. Itu gambaran dari dia, karmanya dia yang dia rasakan. Nah, jadi dia ingin ada perubahan semuanya. Dari suatu yang gelap dia pengen yang keterang gitu ya. Jadi ya apapun di sini, di awalnya dia mungkin orang yang tidak pernah merasa puas di sini. Jadi dia ingin ada perubahan terus. Dia ingin ada keberuntungan lagi seperti itu. Ya manusia yang tidak pernah puas ya. Mungkin dia tidak puas dengan satu orang kamu aja. Dia mencoba untuk berpindah ke hati yang lain. Ternyata itu tidak bisa didapatkan kebahagiaan. Akhirnya dia pengen kembali ke kamu lagi. Seperti itu. Di sini gambaran dari dia ya. Oke. Kita akan ambil 2 kartu lagi. Kartu terakhir buat kamu. Oke. Oke. Di sini ada Four of Swords dan Eight of Pentacles. Elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen tanah Taurus, Virgo, Capri ya di sini. Sesuatu di sini terjadi kepada dia. Saat ini dia pasrah dengan kondisi dia saat ini ya. Kondisi dia sangat memprihatinkan. Dia lebih ke pasrah dengan keadaan dia saat ini. Ya mungkin banyak orang yang akan menerkam dia gitu ya. Sehingga dia mencoba
Nah, mungkin banyak nih orang yang nyari-nyari dia, mungkin dia punya banyak hutang gitu ya, atau mungkin dia membuat penipuan dengan seseorang atau dengan orang banyak, sehingga dia lagi dicari orang nih sekarang gitu, atau jangan-jangan dia lagi dicari polisi nih gitu ya, bisa saja ya. Nah, di sini gambaran bahwa dia terjebak dalam suatu keadaan, terjebak dalam suatu kondisi di mana dia tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia lebih ke pasrah saat ini. Sungguh sangat tidak diduga hal seperti ini datang ke dia. Gitu ya, yang mungkin dulu dia orang berkuasa, atau mungkin dulu dia orang yang hebat gitu ya. Bisa saja mungkin dia public figure bagi kamu. Akhirnya dia ya terjebak dengan suatu kondisi yang dimana dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan di sini dia berjuang demi materinya dia, demi uang juga di sini. Mungkin di awal dengan kamu dulu suka morotin kamu, dia suka memanfaatkan kamu dari segi materi, dan akhirnya dia di sini lebih berjuang ya. Atau mungkin dia di saat ini yang diporoti seperti itu. Dan di saat ini mungkin dia lagi melindungi seseorang yang membutuhkan bantuan dia, dan dia berjuang di sini seperti itu. Dan mungkin ini mungkin untuk kebutuhan dia sendiri juga ya, dimana dia sangat berjuang demi masa depannya dia mungkin, atau mungkin menghidupi keluarga dia, atau seperti dia sudah kehilangan bisnis dia, atau mungkin dia kehilangan uang dia karena ditipu seperti itu ya, sehingga dia saat ini lagi melindungi keluarga dia. Mungkin uang keluarganya juga dihabiskan ya sama dia, jadi dia berusaha untuk mengembalikan semuanya. Saat ini dia lagi kerja keras nih, mating tulang. Mungkin dia cari pekerjaan ke sana sini tidak dapat gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu gambaran dari sini. Jadi ya buat kamu Libra, semoga apa yang terjadi kepada kamu, semoga kamu bisa lebih ikhlas ya, menerima semuanya. Doakan aja yang terbaik buat dia orang yang telah membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa. Karena doa itu juga akan kembali ke kamu ya. Semua kamu akan lebih bahagia lagi. Oke? Sampai ketemu lagi Libra, semoga ini bisa bermanfaat. Dadah.